والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبرق والعلم، دافئ البلاء والوباء والمرض والعلم، جسمه طاهر مطهر مؤتر منور، من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على لوح والقلم، شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح ظالم، أبي قاسم سيد الكونين شفيع الثقلين، سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والأجم، محبوب عند رب المشرقين والمغربين. فيا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأسب وتلين بها الصعوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم حكيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, di mana pada siang yang penuh dengan barakah ini Majlis Ta'lim Al-Fatah cabang Rawasari merayakan hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lain peringatan Maulid pada siang ini adalah ungkapan rasa bahagia dari hati kita seberata. Ungkapan rasa senang, ungkapan rasa syukur akan keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini yang berpengaruh besar terhadap jiwa kita, terhadap keselamatan kita di dunia, lebih-lebih pengaruhnya kelak di alam akhirat. Kelak di alam akhirat, orang yang paling dekat dengan Rasulullah, merekalah orang yang selalu mengikuti jejaknya Rasulullah. Kalau pian seberataan ingin dekat dengan Rasulullah di surganya Allah, ikutin ajaran Rasulullah, perbanyak sunnahnya, memperbanyak bersalawat pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum salatan alayya." Orang yang paling dekat dengan aku kelak di hari kiamat, merekalah orang yang memperbanyak bersalawat kepadaku. Allahumma salli ala Muhammad. Basyiru sallu ala Nabi sallallahu ala Muhammad. Artinya, mereka yang patuh akan perintah Allah dan larangan-larangannya Allah Subhanahu taala, mereka pula yang memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari faedah begitu banyaknya salawat, salah satunya memperkenalkan diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad bisa kenal kepada pian saberataan?
kalau pian tidak memulainya untuk mengenalkan status pian, mengenalkan diri pian bukan dengan harta, mengenalkan diri pian bukan memviralkan diri pian di media sosial terhadap Nabi Muhammad, bukan. Tapi mengenalkan diri pian terhadap Nabi Muhammad agar mendapatkan syafaatnya, mulailah memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di pembacaan Maulid itu menyebutkan bagaimanakah fadilahnya salawat menyambung hubungan kita dengan Rasulullah, salatan yatasillu biha ruhul musalli alaihi. Allahumma salli ala Muhammad. Salawat itu menyambungkan ruhnya orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak bisa mau dekat dengan Nabi Muhammad tapi tidak mau capek, tapi tidak mau keuyuhan bersalawat, tapi tidak mau usaha. Enggak bisa itu, enggak bisa, jangan mimpi. Tidak akan pernah datang kekhususiaan dari alam gaib kalau kita tidak mau usaha di muka bumi ini. Tidak akan turun rahmat dari alam gaib kalau kita tidak mau melangkah dengan usaha, walaupun kadang berat, kemudian berubah menjadi ringan, kemudian berubah menjadi nikmat. Jangan mimpi mau dekat dengan Nabi Muhammad tapi tidak mau usaha. Lam tanzil barakah min alamil ghaib illa biharakah fi alam syahadah. Tidak akan pernah turun barakah dari alam gaib kalau kita tidak mau usaha di muka bumi ini. Begitu pian mau usaha, mau dekat dengan Rasulullah supaya mendapat keridhaan dari Allah, supaya dekat dengan Allah, maka mulailah dengan mengikuti jejak Rasulullah, maka mulailah dengan memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah, maka mulailah dengan mencintai Rasulullah. Karena wujudnya Rasulullah ini wasilah, penghubung untuk sampainya kita seberataan kepada Allah. Kalau pian anti Rasulullah, enggak bisa dekat dengan Allah. Turunnya ayat sudah jelas. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Qul, katakan kepada mereka ya Muhammad, kalau mereka mencintai aku, kata Allah, fattabi'uni, ikuti dirimu ya Muhammad. Jadi kita seberataan ini kalau mau dekat dengan Allah, umpat bagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ritual-ritual yang di luar konteks ajaran Nabi Muhammad itu membuat jauh kepada Allah. Dengan mengadakan ritual-ritual di laut, ritual-ritual di gunung, ritual-ritual di tempat-tempat yang sepi, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad, yang keluar dari kitab dan sunnah. Hal yang demikian ini membuat jauh dengan Allah, jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah. Karena Rasulullah dididik langsung oleh Allah Ta'ala. Karena Rasulullah beramal sabarataan dengan apa yang Allah perintahkan dan Allah Ta'ala larang dalam Al-Quran. Katakan ya Muhammad, kalau mereka mencintaiku, ikutilah dirimu ya Muhammad. Sampai-sampai cara kita sholat pun diaturnya mengikuti cara salat Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian, hei umatku, sebagaimana kalian melihat aku salat 5 waktu. Umpat Nabi, umpat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukum ini
berlaku bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad, tapi untuk semua Nabi. Kalau mau dekat dengan Allah. Karena seberataan para Nabi ini mendapatkan tetesan berkah dari Rasulullah. Makna berkah itu kebaikan. Makna berkah itu artinya ziyadatul khair, melipat gandakan kebaikan. Seberataan para Nabi ini, para wali, para orang yang alim-alim mendapatkan percikan berkah dari berkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimanakah Imam Busiri yang telah dibuka ilmu zahir, ilmu batin oleh Allah Ta'ala. Imam Busiri menerangkan, wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri arshfan minad diyam. Semua mengambil keberkahan dari wujudnya Rasulullah. Baik itu Nabi, baik itu ulama, baik itu walinya, mengambil keberkahan dari wujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita lihat bagaimanakah Nabi Allah Adam. Statusnya sudah jelas Nabi. Kitabnya sudah pernah turun kepada Adam. Karena kitab itu yang turun seberataan 104 kitab. Berapa? 104 kitab. Dan kita wajib mengimani hanya 4 kitab. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Yang wajib diimani cuma 4 saja. Artinya kitab itu pernah turun 10 kitab kepada Adam. Coba dikecilkan sedikit, jangan sampai ada bunyi-bunyian. Ya. 10 turun kepada Adam. Di mana Nabi Allah Adam ini merasakan keberkahan wujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulun ambil kisah satu saja. Dari 124.000 Nabi, bagaimanakah dahsyatnya, pengaruhnya, wujudnya Rasulullah. Meskipun Nabi itu belum diciptakan wujud fisiknya, akan tetapi cahaya Rasulullah diciptakan oleh Allah Ta'ala min gubil Adam, sebelum Adam diciptakan oleh Allah Ta'ala. Pada saat Adam dikeluarkan dari surga, singkatnya, gara-gara memakan buah khuldi. Bapak, ibu Adam statusnya Nabi. Di surga seberataan ada. Hidup di dunia ini susah. Di surga serba instan. Pian mau makan nasi kebuli, tiba-tiba ada di depan pian. Pian mau kue untuk tiba-tiba sudah berada di depan pian. Pian mau kue cincin, tiba-tiba sudah ada di depan pian. Pian kepingin soto Banjar, tiba-tiba ada di depan pian. Kalau di dunia nggak bisa begitu, masak dulu, belanja dulu, kalau cocok. Betul? Betul? Kira-kira milih di surga atau di dunia? Kalau boleh memilih di surga atau di dunia? Di surga atau di dunia? Di surga. Hidup di dunia ini susah, Pak. Betul? Enak di surga, semuanya ada. Terlintas di bayang pian, tiba-tiba ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimanakah Adam pada saat dikeluarkan dari surga. Tapi ingat, peraturan di surga itu tidak boleh membuat kesalahan.
satu pun membuat kesalahan, Allah akan keluarkan dari surga. Kita lihat bagaimanakah Adam, iblis, dikeluarkan oleh Allah Ta'ala dari surga hanya dengan satu kesalahan. Kita di dunia luar biasa. Lihatlah iblis dan Adam dikeluarkan oleh Allah Ta'ala dari surga gara-gara satu kesalahan. Berapa? 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 Satu kesalahan. Kita kesalahannya tidak terhitung, ingin masuk surga. Kan kebalik namanya. Betul? Kesalahannya tidak terhitung, mau masuk surga, firdaus lagi. Kalau bukan dengan rahmatnya Rasulullah, tidak akan mungkin itu bisa terjadi. Pada saat Adam dikeluarkan dari dunia, pada saat itu dunia gelap gulita. Adam merasa tidak nyaman hidup di dunia itu. Adam harus berusaha terlebih dahulu untuk mencukupin kebutuhannya sehari-hari. Untuk makan saja Adam harus bercocok tanam. Jibril datang memberikan pelajaran kepada Adam cara menanam tanaman, baru boleh makan. Adam siang dan malam memohon ampun kepada Allah Ta'ala, belum ada jawaban. Tidak tanggung-tanggung, 300 tahun dalam riwayat Adam menangis, tidak ada jawaban. Di dalam riwayat yang lain 100 tahun Adam tidak mengangkat kepalanya ke langit karena malu kepada Allah Ta'ala. Dengan satu kesalahan. Yang ada dalam lidah Adam memohon ampunan dari Allah. Berjalan tanpa arah, tanpa tujuan. Di mana tempat Adam memohon ampun, di mana tempat Adam menyebut nama Allah, di mana tempat Adam memohon perhatian Allah untuk menjawabnya doa Adam. Allah abadikan doa Adam di dalam Al-Quran Karim. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Terus diulang-ulang doa ini oleh Adam, yang artinya Rabbana, Rabbana, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, Zalamna anfusana, aku telah menganiaya diriku sendiri ya Allah. Aku telah berbuat salah terhadap diriku sendiri ya Allah. Wa illam taghfir lana, kalau kau tidak mengampuni aku ya Rabb, wa tarhamna, dan mengasihiku ya Rabb, lanakunanna minal khasirin, maka aku termasuk golongan orang-orang yang rugi. Doa ini dipanjatkan oleh Adam lebih dari 100 tahun. Berjalan tanpa arah, mengharap ampunan Allah. Rabbana, Rabbana, zalamna anfusana
taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban dari Allah Ta'ala. Pada saat itu gelap gulita, sepi, tidak ada manusia satupun kecuali Adam dan Hawa. Itu pun berpisah. Tidak ada lampu, tidak ada PDHM, tidak ada sembako. Semuanya serba susah di dunia. Adam terus menyebut nama Allah. Rabbana Rabbana Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tidak ada jawaban. Kira-kira kalau itu terjadi pada diri kita, menakutkan tidak? Menakutkan tidak? Menakutkan tidak? Seram. Di dunia cuma seorang diri menyebut nama Allah sampai ratusan tahun hanya mohon ampun kepada Allah, tidak mengangkat kepalanya ke langit karena malu kepada Allah. Lalu apa yang terjadi pada saat Adam teringat setelah 300 tahun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adam memulai mengangkat kepalanya dan berdoa, bukan dengan doa itu lagi, tapi bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menceritakan tentang hal ini. Rasulullah mendapat wahyu. Rasulullah mendapat kabar dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Falamma asaba Adam khati'a farafa'a ra'sahu faqala ya Rabbi bihaqqi Muhammadin illa ghafarta li." Pada saat Adam teringat kepada Rasulullah, Adam mengangkat kepalanya ke langit. Setelah 100 tahun tidak mengangkat kepalanya ke langit karena malu kepada Allah Ta'ala. Sambil berucap, "Ya Allah, bihaqqi Muhammadin illa ghafartali." Ya Allah, dengan keberkahan wujudnya Muhammad, ampunilah kesalahanku ya Allah. Bapak, Ibu sekalian, jamaah Majlis Ta'lim Al-Fatah, tidak pakai menunggu ratusan tahun lagi untuk mendapat jawaban. Tidak pakai puluhan tahun. Spontanitas pada saat itu dijawab oleh Allah Ta'ala karena menyebut dan bertawassul kepada kekasihnya. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Basyiru, 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 sallu ala Nabi. Sebelum Allah Ta'ala mengampuni kesalahan Adam, Allah bertanya kepada Adam, "Wa ma Muhammad, wa man Muhammad?" Siapa itu Muhammad ya Adam? Dari mana ikam tahu itu Muhammad ya Adam? Kata Adam, "Lamma atmamta khalqi farafa'ta ra'si alal arshika fa'ida alaihi maktubun la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah fa'allimt annahu akramal khalqi alaika id garanta ismahu ma'a ismika." Wahai Tuhanku Allah, pada saat aku kau ciptakan, sempurna ciptaanmu, aku mengangkat kepalaku di arsy-Mu, tertulis arsy-Mu,
pintu-pintu surga seberatan tertulis tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Di situ aku dapat mengetahui sesungguhnya Muhammad adalah orang yang paling kau cintai ya Allah. Idgaranta ismahu ma'a ismika, karena namanya berdampingan dengan namamu ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Setelah mendengar jawaban itu kata Allah Ta'ala, faqala na'am, bujur ikam ya Adam, laqad ghafartu laka, aku ampunin kesalahanmu ya Adam. Allahumma shalli ala Muhammad. Setelah ratusan tahun tidak ada jawaban, setelah menyebut nama Nabi Muhammad spontanitas diampunin kesalahan Adam. Wa huwa akhir minal anbiya min dzurriyyatika, Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir dari anak turunanmu ya Adam. Nabi yang terakhir dari anak turunanmu ya Adam. Lalu apa kata Allah Ta'ala? Perhatikan, ini penting. Laulahu ma khalaqtuka, kalau bukan karena Muhammad ya Adam, aku tidak pernah ciptakan kau ya Adam, dan aku tidak akan mau menciptakan kau ya Adam kalau bukan karena Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Basyiru sallu ala nabi. Maka sudah sepatutnya kita sebagai umat Rasulullah memperkenalkan diri kita agar Rasulullah ini mengenal kita, mencintai Rasulullah, menghidupkan sunnahnya dan memenuhi hak-hak Rasulullah. Apa hak Rasulullah? Kalau kita lihat hak Allah kepada hambanya, an ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Hak Allah kepada hambanya, diminta hambanya agar menyembah hanya kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah. Dan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besar setelah hak Allah. Apa itu? Haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min haqqi sallallahu alaihi wasallam alaihim al-mutaba'atu lis-sunnatihi wan-nasru lidinihi wad-dabbu an syari'atihi. Hak yang terbesar setelah hak Allah, hak Rasulullah kepada umatnya, yang pertama adalah mengikuti sunnahnya. Sunnah ini dalam bahasa lughatan az-ziyadah, tambahan di luar wajib, itu sunnah. Baik diambil dari sikap, baik diambil dari perbuatan dan yang lainnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang tidak dinamakan cinta kepada Rasulullah sebelum pernah mencoba sunnahnya Rasulullah. Jadi di sana ulun sabratan, cobalah sunnah Rasulullah itu. Jangan ada produk rokok baru dicobanya. Sunnah Rasulullah nggak kenal. Jangan ada produk baru, nah dicobanya makanan baru. Sedangkan sunnah Rasulullah belum pernah dicobanya. Perkenalkan diri pian ini dengan Rasulullah dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Salah satu contoh sunnahnya itu nggak usah terlalu banyak, bertahap saja. Bersiwak pada saat pian mau solat 5 waktu. Binian lakian sabarataan disunahkan siwak. Jangan elakhi dengan siwak, yang penting bersih. Kemudian memakai wewangian pada saat mau solat. Jangan mau solat menghadap Allah Ta'ala baunya minyak tawon. Baunya balsem. Sah-sah sih, nggak apa-apa.
Cuman suami pian gak kuat baunya. Cuman takut aja lawan pian. Sah-sah saja. Cuman berusaha diganti balsam dengan minyak wangi, minyak tawon diganti dengan minyak gaharu, begitu. Buat aja, punya duit buat apa? Buat apa punya duit? Disunnahkan menghadap Allah dengan mengharumkan pakaian dan tubuh. Salah satu sunnah seperti itu. Dan kalau kita mau buka sunnah dalam salat 5 waktu itu, sebagian ulama memperhitungkan sampai 1000 sunnah. Sunnah dalam iktidal, sunnah dalam sujudnya itu ada, sunnah dalam rukuknya, sunnah banyak sunnah itu. Berusaha pian untuk memperkenalkan diri dengan memperbanyak sunnah Nabi. Caranya belajar. Ilmu ini didapatkan bukan dengan kekuasaan. Ilmu ini bukan didapatkan dengan duit. Ilmu ini bukan warisan. Banyak orang, ayahnya orang alim, ayahnya orang wali, tapi karena anaknya tidak belajar, ya tetap aja bodoh. Belajar ilmu agama. Ilmu ini tidak bisa dilihat dalam mimpi. Ilmu ini bukan dengan instan didapatkannya, melainkan dengan sabar. Belajar di antara guru, sabar. Mengambil keberkahan dari guru, sabar. Man lam yaduk dullat ta'allumin sa'atan tajarra'a tulal jahli tula hayatihi. Barang siapa orang yang tidak mau sabar dalam proses belajar, hadir pengajian tidak mau sabar, belajar ilmu agama tidak mau sabar, baca Al-Quran tidak mau sabar, maka bersiap-siaplah. Kalian tidak mau menelan kesabaran sebentar saja, maka bersiap-siaplah kalian akan menelan pahitnya kebodohan untuk selama-lamanya. Maka dari itu belajar duduk dengan orang alim. Pertama mandang orang alim, cinta terhadap orang alim, mengabdi terhadap orang alim. Kemudian belajar terhadap orang alim, maka proses ini menggampangkan pian untuk sampai kepada ilmu yang hakikah. Karena nggak bisa pian belajar nih kepada orang alim, tapi dalam hati pian su'ton terhadap guru, nggak bisa. Su'ton terhadap orang alim, nggak bisa. Ilmu nggak bisa masuk. Contoh bagaimana Tuan Guru Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani sangat mencintai orang alim, sangat mentakdimkan orang alim lebih-lebih gurunya, sehingga masuk khususiyah, masuk keberkahan, masuk hidayah, masuk inayah, masuk kal barakah. Innama harram al-ilm li qillat al-ihtiram li ahli al-ilm. Ilmu itu akan sulit masuk ke dalam tubuh murid kalau murid tidak mempunyai akhlak yang baik terhadap guru. Biar ikam seberatan mau belajar kepada wali kutub yang dapat menghilang, berjalan satu langkah sudah sampai ke dunia lain. Kalau tidak ada aturan, tidak ada akhlak yang baik terhadap guru, maka mustahil ilmu itu akan didapatkan. Mustahil akan paham ilmu. Mustahil itu. Maka dari itu perkenalkan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena pada saat pian ini melaksanakan sunnah itu tandanya pian cinta kepada Rasulullah. Ada nih seseorang bertanya lawan ulun, Habib, ulun cinta kepada Rasulullah. Siapa bilang ulun benci kepada Rasulullah? Kada ada Habib, kada ada ulun benci kepada Rasulullah. Ulun tanya, sudah pernah melaksanakan sunnahnya enggak? Kalau wajib sudah selesai, wajib. Sudah kewajiban itu. Pernah melakukan sunnahnya enggak? Sunnah ini adalah amalan yang pernah dilakukan oleh Nabi. Pernah melakukan enggak?
Belum Habib baik, ulun tidak tahu. Belum dinamakan cinta kepada Rasulullah. Karena tanda dari tanda cinta seseorang terhadap Nabi, salah satunya adalah mengikuti sunnahnya dan menghidupkan sunnahnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa orang yang menghidupkan sunnahku, berarti orang tersebut mencintai aku. Barang siapa orang yang mencintai aku, maka kelak orang ini bersama dengan aku di surganya Allah. Amin ya rabbal. Bapak ibu sekalian, jamaah majlis ta'lim, seberataan yang pian miliki ini bersifat sementara, kecuali ilmu yang pian dapatkan bersifat istimrar, sifatnya abadi. Muda itu bersifat sementara, betul? Betul. Tampan bersifat sementara, betul? Kaya bersifat, kalau sudah mati kira-kira hartanya dibawa tidak? Ada enggak masyarakat yang ada di sini kalau mati duitnya seberataan dikuburkan juga? Jabatan, kalau sudah mati jabatannya dikubur juga, ada? Ada tidak? Tidak ada. Berarti semuanya bersifat sementara, betul? Betul. Sadar tidak sementara? Sadar tidak sementara? Kalau sudah sadar, ikutin yang kekal. Apa itu? Ilmunya Allah. Ikutin yang kekal. Apa itu? Sunnahnya Nabi Muhammad. Umpat. Karena pada saat pian ditinggal nanti oleh anak pian, oleh suami pian, oleh istri pian, oleh keluarga pian, yang menyayangin pian dengan harta yang melimpah pian milikin, semuanya akan pian tinggalkan. Ilmu inilah yang akan mendampingin pian, mulai dari alam kubur sampai ke alam akhirat, sampai ke dalam surganya Allah. Sadarlah saudaraku, firman Allah yang berbunyi, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada saat itu tidak ada artinya harta, tidak ada artinya jabatan, tidak ada artinya pangkat, tidak ada artinya pengaruh, kecuali orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala hati yang bersih. Artinya seseorang tidak akan mungkin bersih hatinya kecuali mengenal ilmunya Allah, kecuali mengenal sunnah-sunnahnya Nabi. Di sini pentingnya. Yang pertama, hak Rasulullah kepada umatnya, al-mutaba'atu li sunnatihi, mengikuti sunnahnya. Yang kedua, wa nasru dinihi, menghidupkan agamanya. Sebarkan ini Islam, sebarkan kemuliaan Islam. Bela itu Allah dan Rasulnya. Kalau ada Rasulullah dihina, jangan diam. Baik itu di media sosial yang pernah dilakukan oleh akun Fufu Fafa dan yang lainnya, jangan diam, lawan. Karena ini buat bekal pian nanti. Pada saat pian membela Rasulullah, nanti akan berubah menjadi kemuliaan. Lawan. Kalau itu menghinanya di media sosial, lawan dengan jari jemari pian untuk melawannya. Katakan kepada mereka, Nabi Muhammad adalah nabiku. Siapapun yang menghina Nabi Muhammad, aku tidak akan pernah ridha. Terkutuklah orang yang menghina Allah dan Rasulnya. Pergunakan hayat pian ini, hidup sampian ini untuk di jalan Allah. Jangan dunia terus. Memang dunia itu penting dicari. Enggak punya dunia juga pusing. Betul. Tapi tidak boleh terlaluan terhadap dunia sehingga melupakan urusan akhirat. Dunia penting, akhirat penting. Jangan sampai pian sudah sengsara di dunia, sengsara di alam. Jangan sampai sudah
tidak sukses di dunia dalam segi dunia, tidak sukses pula di alam akhirat, urusan akhirat. Itu artinya hidup di dunia nyusahin orang, matinya juga nyusahin. Bela Nabi Muhammad bagi mereka yang mempunyai keahlian di media sosial, muliakan Nabi Muhammad, muliakan pewaris Nabi, ulama, muliakan para habaib yang sekarang lagi dihina, difitnah, muliakan para habaib dzurriyyatun Nabi. Lihat bagaimanakah qasidah yang dibaca oleh Tuan Guru Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani, guru kita seberataan, panutan kita seberataan. Ya ahla baitin nabi, ya ahla safa wal munaj, bakhat man habbakum yatfar bima qad tamanna, fi ridha rabbi yamshi fi as-sabah wa mamsa, bayahassal bihi jami' al-matalib fama kana yurja, kullu man habbukum yahna 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 bisyafa'a min al-mukhtar yawm al-luqya. Allahumma shalli ala Muhammad. Singkatnya, barang siapa orang yang mencintaimu, hai keluarga Nabi, beruntung. Beruntung, beruntung. Kau akan mendapatkan pertolongan dari datuknya Nabi Muhammad pada hari pertemuan kelak. Kalau ada dzurriyyat yang keliru, kalau ada dzurriyyat, oknum dzurriyyat membuat kesalahan, nasihati. Jangan biarkan, nggak boleh. Nasihati, bimbing, arahkan, ingatkan ke perjalanannya Rasulullah, didik. Kalau perlu pian punya harta, berikan fasilitas untuk masuk pesantren. Kalau pian punya kelebihan, berikan fasilitas untuk masuk ke pesantren. Begitu. Itu namanya cinta. Bukan dibiarkan dengan alasan takut kena tulak, takut kena bala. Bukan begitu, nggak boleh. Kalau dibiarkan, mereka akan melakukan kesalahan yang lebih besar lagi. Kemudian, wadabbu an syariatihi, membela kepada ajarannya, membesarkan agamanya, membela terhadap ajarannya. Makanya jangan diam. Sampai kapan mau diam? Kalau pian Nabi Muhammad dihina, diam. Allah dihina, diam. Nabi Muhammad dihina, diam. Enggak marah sama sekali. Yang buat marah pian itu apa? Kalau suami pian dimarahi, istri pian dimarahi, duit pian hilang, dicuri, baru marah begitu? Hasbunallah wa ni'mal wakil. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ayo sekarang adakan perubahan. Di peringatan Maulid ini, alamat dari alamatnya mendapatkan keberkahan, kebaikan di bulan Maulid ini, masuknya perubahan pada diri kita. Perilaku yang dahulu jauh dari sunnah Nabi, sekarang sudah mulai dekat. Umpat sunnah Nabi. Memang pertama berat benar, perjuangannya berat, tidak jarang yang guring, tidak jarang yang keuyuhan, tapi itu sementara. Langkah pertama memang berat, langkah kedua guringan, langkah ketiga mulai ringan, langkah keempat nikmat. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka momentum yang paling penting di bulan Maulid ini untuk melipat gandakan kecintaan kepada Rasulullah, untuk tidak melupakan diri kita kepada Rasulullah. Karena beberapa bulan bahkan tahunan kita tidak pernah berkumpul seperti ini dalam mengingat Rasulullah, dalam momentum fokus kepada kelahiran Nabi, kecuali di bulan Maulid. Ini kesempatan. Maka setelah bulikan dari tempat ini, adakan perubahan. Ya, perubahan diri pian, jangan menungguin hidayah dulu. Inna Allah Ta'ala ma yugayyir biqaumin hatta yugayyir ma bi anfusihim. Allah Ta'ala tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang itu yang mengubah nasibnya terlebih dahulu. Ini umpama ulun mau minum nih. Coba perhatikan, ya Allah, ulun mau minum siang ini, nggak bisa. Artinya usaha dulu, angkat gelas dulu, baru bisa minum. Artinya Allah Ta'ala tidak akan bisa mengubah nasib seseorang kecuali orang itu sendiri yang mengubah nasibnya.
Karena Allah serahkan terhadap hambanya. Lalu ketentuan bisa tidaknya hanyalah Allah Subhanahu Ta'ala yang berhak menentukan kepada hambanya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang ulun uraikan pada siang ini. Mudah-mudahan dengan keberkahan Maulid Nabi ada perubahan pada diri kita seberataan. Yang dahulunya biasa-biasa saja pulihkan menjadi luar biasa. Yang dahulunya tidak sabar dalam melaksanakan sunnah, sekarang sudah mulai senang melaksanakan sunnah Nabi. Yang dahulunya meremehkan majlis-majlis taklim, sekarang sudah keganangan dengan majlis taklim. Yang dahulunya kerjaannya guring saja di majlis, kepingin bulikan, begitu bulikan kepingin di majlis, sudah majlis kepikiran bulikan, kalau sudah bulikan kepikiran di majlis, fokus begitu di majlis, pikirannya hanya di majlis, mendengarkan tausiah, mendengarkan ilmu. Setelah bulikan nanti ada perubahan, ibadahnya lebih baik, lebih ingin mendengar kabar tentang Rasulullah, lebih ingin mendengar ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para tuan-tuan guru. Hadirin, cintain mereka, sabar, sabar, sabar. Ilmu ini tidak gratis didapatkannya, kecuali didapatkannya dengan usaha dan sabar. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Ta'ala mengumpulkan kita kelak pula di surganya Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah di surganya Allah. Orang tua kita seberataan juga nanti mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Mudah-mudahan momentum peringatan Maulid pada siang ini mendorong diri kita untuk lebih banyak lagi menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Ta'ala memberikan berkah dan memberikan kesembuhan, memberikan kemuliaan kepada Abah Yusuf Haji Safari. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat wal afiah. Demikian juga kita doakan bagaimanakah Abah Maulana yang ada di alam sana. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan terang kuburannya, diberikan ampunan oleh Allah, diberikan keberkahan Abah Maulana yang ada di alam sana. Mudah-mudahan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Demikian juga orang tua kita seberataan. Dan mudah-mudahan Mama Maulana juga diangkat derajatnya, diberikan kesembuhan, diberikan panjang umur. Abah Yusuf keluarga besarnya, Abah Maulana keluarga besarnya dijadikan keluarga besar yang sakinah, mawaddah warahmah. Demikian juga keluarga besar kita seberataan. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Dan insyaAllah bulan depan kita lanjut pembacaan kitab. Tolong dicatat, tanggal 27 Oktober di tempat ini. Sekali lagi bulan depan, sebulan sekali aja, nyaman. Nah, selain itu pian hadir ke tempat majlis-majlis para tuan-tuan guru yang ada di Banjar, guru-guru seberataan itu. Bulan depan tanggal 27 Oktober salat zuhur berjamaah di sini. Kalau ulun terlambat itu dalam perjalanan. Jadi sekali lagi tanggal 27 Oktober doakan ulun sehat wal afiah. Ulun akan doakan pian seberataan sehat wal afiah, panjang umur, barokah, banyak rezeki. Dan insyaAllah bulan depan kita bisa bertemu kembali. Amin ya rabbal. Dan insyaAllah malam Selasa, malam Rabu, hari Selasa kita berada di Sungai Tabuk Pemakuan jam 3 sore. Sekali lagi, Selasa jam 3 sore Maulid Nabi Akbar berada di Sungai Tabuk Pemakuan jam 3 sore hari Selasa datang. Maghrib kita sudah berada di Trisakti. Di Trisakti malam Rabu. Istighosah bersama, ba'da salat Isya kita adakan maulid untuk mengambil keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah malam ini kita di Jalan Barito, Kapuas, Kuala Kapuas, Maulid Akbar. Besok malam juga di Jalan Anggrek Gang 6, Maulid Akbar. Seberataan Majlis Ta'lim Al-Fatah Korlap Kalimantan mengadakan peringatan Maulid Nabi untuk mengambil keberkahannya agar meresap ke dalam tubuh kita. Keberkahan itu membuat langkah kita lebih baik lagi, membuat Allah lebih perhatian lagi kepada kita seberataan. Mudah-mudahan tidak ada udzur, bisa menghadirinya. Kalau tidak di Kapuas, di sini mulai hari Selasa jam 3 di Sungai Tabuk, nanti malam Rabu berada di Trisakti. InsyaAllah semuanya panjang umur, sehat wal afiah,
banyak rezeki, diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala, kita dapat bertemu kembali. Amin, amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi tarajim afatayajim rata. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi rajim afatayajim radal. Sekali lagi, ya Rasulullah, salamun alaik. Afatayajim radal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepada kita semua. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala